saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat, dalam membela bangsa dan negara. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa. Dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Harapan kami, Hari Bayangkara ke-76 dapat menjadi daya ungkit dan pemacu semangat pengabdian terbaik untuk menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengawal dan mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa Indonesia. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-76, Polri berkomitmen memegang amanah dan harapan masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari masa Kerajaan Nusantara yang berkembang hingga kini. Cikal bakal kepolisian terbentuk pada era Kerajaan Majapahit. Saat itu, Patih Gajah Mada membentuk satu pasukan pengamanan yang bertugas mengawal raja dan melindungi kerajaan, disebut dengan Pasukan Bayangkara. Pasukan Bayangkara yang dipimpin Gajah Mada memegang teguh 4 nilai catur prasetya yang menjadi pedoman institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Pada zaman kolonial Belanda tahun 1867, dibentuklah lembaga kepolisian dengan berbagai divisi seperti Veldpolisi atau polisi lapangan, Stans Polisi atau polisi kota, Culture Polisi atau polisi pertanian, Bestur Polisi atau polisi pamong praja. Pada tahun 1897 hingga 1920, modernisasi kepolisian Hindia Belanda mulai dilakukan. Zaman pendudukan Jepang, kepolisian Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah, yakni Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan di Banjarmasin. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, secara resmi kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuklah Badan Kepolisian Negara. Pada tanggal 21 Agustus 1945, Komandan Polisi di Surabaya, Inspektur Kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Cokroadiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11, sampai dengan jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Kemudian tanggal 1 Juli 1969 dengan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Bayangkara saat itu dipimpin oleh Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso, dikenal sebagai sosok sederhana dan anti korupsi.
Pada tanggal 1 April 1999, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan Polri dan TNI sesuai dengan peran dan fungsi dari masing-masing kelembagaan yang terpisah. Pada tanggal 8 Januari 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan Polri semakin kompleks di era revolusi industri. Polri terus bertransformasi untuk sigap menghadapi perubahan. Pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI resmi menjabat sebagai Kapolri ke-25, mengusung jargon Polri presisi melalui 16 program prioritas dan 4 roadmap transformasi. Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dihadapkan pada situasi nasional tantangan multidimensi. Bencana pandemi COVID-19 yang berdampak pada aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek keamanan. Polri presisi proaktif melayani masyarakat, menjadi problem solver dengan membangun komunikasi yang efektif dan kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat. Akselerasi vaksinasi COVID-19 di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia hingga capaian vaksinasi menembus target nasional 70%. Menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, mengamankan berbagai agenda nasional dan internasional. Pengamanan arus mudik lebaran pada Operasi Ketupat 2022, mewujudkan mudik aman, mudik sehat. Pengamanan rangkaian acara internasional presidensi G20, serta mengamankan proyek strategis nasional pemerintah. Mengawal proyek strategis nasional di seluruh wilayah dari Sabang hingga Merauke. Polri presisi berkomitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis dan mengedepankan restoratif justice dengan menjunjung asas kemanusiaan dan tidak anti kritik. Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Inilah Indonesia, negeri untayan pulau dengan beragam kekayaan budaya, adat istiadat, bahasa, dan suku bangsa. Kekayaan budaya yang tertuang dalam lagu dan seni tari mengandung nilai-nilai kehidupan universal yang berakar dari tradisi dan masyarakat setempat. Tari Janger adalah tari kreasi dari Bali yang menggambarkan keceriaan dan kegembiraan anak muda Bali dalam menjalani kehidupan, yang ditunjukkan dengan gerakan yang bersemangat diiringi musik yang ceria.
Penampilan berikutnya terinspirasi dari tari indang atau dikenal dengan tari dinding badindin, Sumatera Barat, berisikan doa, puji-pujian, dan nasihat yang baik. Tarian ini adalah bukti akulturasi, perpaduan budaya Minangkabau dan Islam. Asal Kalimantan Tengah ini adalah perwujudan dari semangat perjuangan masyarakat suku Dayak saat berperang demi membela harga diri dan kehormatan. Lagu Lir Ilir memberikan pesan kepada kaum muda Indonesia agar menjadi garda terdepan kebangkitan bangsa, senantiasa menghadirkan harapan dan optimisme, berani menghadapi semua rintangan dan tantangan dengan penuh kegembiraan, berserah dengan rasa syukur dalam menghadapi masa depan. Beranjak ke Indonesia bagian timur, Papua, tarian Sajojo adalah tarian penyambutan dengan ciri khas gerakan yang energik dan penuh keceriaan, simbol kekompakan, semangat kebersamaan dan gotong royong di kehidupan masyarakat Papua. Sajojo, Sajojo. Meski beragam budaya, tapi kita tetap satu dalam harmoni, selaras dalam simfoni, dan menciptakan kebahagiaan di sanubari.
Namun tiada kekuatan tanpa ujian. Kehidupan akan menempa dengan berbagai tantangan. Pemecahan material keras dilakukan oleh Korbrimob Polri yang dikomandani oleh AKBP Dr. Bambang Wijiasmoro Sadarussalam, Magister Pertahanan, dengan jabatan Wakil Komandan Satuan Latihan Brimob, sebagai simbol memecahkan ancaman yang dihadapi Polri. Telah tampil di hadapan kita sosok bayangkara dari berbagai lapisan kepangkatan, perwira, bintara, tamtama, dan polisi wanita yang siap menumpas keangkara murkaan yang mengancam masyarakat. Akan tampil di hadapan kita 100 bayangkara dan polisi wanita berlari dengan gagah perkasa yang akan menampilkan seni bela diri pencak silat. Dengan mengenakan linso batik Nusantara, menunjukkan bahwa di samping melaksanakan tugas kepolisian, kami pun turut melestarikan budaya Indonesia. Kami yakin kekuatan, kepintaran, dan kehebatan akan terkalahkan oleh kesabaran dan keikhlasan. Dengan semangat itulah kami berkomitmen melindungi dan memberikan rasa aman pada masyarakat. Aksi bela diri pencaksilat Korbrimob telah melahirkan pendekar-pendekar wanita kelas dunia, Bribda Safira dan Bribda Nabila. Mengemban tugas mulia sebagai penjaga kemanusiaan, penjamin kualitas hidup manusia, dan penjaga lestarinya peradaban umat manusia, Polri berdedikasi untuk selalu presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tapi sungguh takkan lama kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hitamkan putih, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya,
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, adil, dan makmur, saling bergandeng tangan dan seia sekata dalam perbedaan. Bersatu di bawah merah putih. Saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegak batu kayu,